Shalom sahabat-sahabat LDVC, puji Tuhan. Bersama-sama kita mau naikkan syukur kita, pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Untuk itu mari kita naikkan pujian kita masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Katakan haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bersukacitalah bersama-sama. Amin. Katakan mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, Penuhi baitnya dengan ucapan syukur. penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari bertepuk tangan bersama-sama di depan Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Mari masuk gerbangnya Amin. dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Sampai selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Terpujilah Engkau Allah kami, sebab Engkau sungguh baik sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin, amin. Kita mau terus memuji Tuhan, sebab Dia layak untuk dipuji sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Yesus Allahku yang penuh dengan kuasa. Mari sama-sama kita mau terus memuji nama Tuhan. Hey. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, katakan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan,
ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, agar Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuatan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan Tuhan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita, Yesus Tuhan Raja. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan dan Raja sampai selama-lamanya Tuhan. Kami mau terus Tuhan menaikkan syukur kami di depan Engkau Tuhan. Sebab Engkau layak Tuhan nerima pujian, hormat dan syukur. Haleluya. Sebab tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Biarlah kami tetap setia mengiring Engkau ya Bapa. Apapun hari-hari ini kami boleh alami, tapi biar iman kami tetap percaya, tetap bersandar dan berharap hanya kepada Engkau saja Yesus. Haleluya. Kami mau terus iring Engkau Tuhan, kami mau terus ikut bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab tiada Allah yang seperti-Mu. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan, pengharapan setiap kami. Orang yang berharap dan percaya kepada Engkau Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Kau senantiasa ada dan tinggal di dalam hidup kami. Hanya Kau Yesus, Yesus Tuhan, pengharapan dalam hidup kami selamanya. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selamanya. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku, oh mengasihi-Mu.
baik bagiku. Sekali lagi bersama-sama kita katakan, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, oh mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir Tuhan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. ini doa kami Tuhan, kami mau tetap setia bersama dengan Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya, seperti wanita Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir, Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir hidup kami, sampai akhir ku menutup mata, ajar kami Tuhan tetap ku setia tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. lebih lagi katakan sampai akhir hidup kami Tuhan. Akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Syakaralaba karalaba yaralaba syakaralaba yaralaba 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 shererere. Haleluya. Syakaralaba karalaba karalaba shererere. Haleluya. Makasih Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih atas rahmat-Mu setiap pagi baru terhadap kami Tuhan. Inilah kasih-Mu yang luar biasa terhadap kami.
Engkau selalu memperhatikan kami dan memberkati kami. Oleh sebab itu, sebagaimana pujian ini, sampai pada akhirnya kami tetap setia. Biarlah Roh Kudus yang memberikan kekuatan kami untuk menjadi setia, karena daging kami sering mendapat godaan, temptation Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus yang ada dalam kami, urapi kami yang menyampaikan kebenaran firman-Mu dan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya pada hari ini ada berkat baru, anugerah baru yang bisa kami terima dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom sahabat TVC dimanapun Anda berada, kami bersyukur bahwasanya minggu ini kami masih bisa diberikan kesempatan untuk melayani Bapak dan Ibu saudara sekalian di LTVC. Dan sebagaimana sepanjang tahun ini tema kita adalah hikmat dan komitmen ya. Kami bersyukur bahwasanya setiap minggu kami diberikan tema-tema mengenai hikmat untuk di dalam kehidupan ini. Kami bisa ingin menyampaikan pada minggu ini adalah hikmat di dalam kehidupan untuk mengatasi perzinahan. Dan ini bukan hal yang gampang ya, sahabat LTVC dimanapun Anda berada. Karena hikmat untuk mengatasi perzinahan ini adalah bukan hal yang mudah. Saya akan bacakan beberapa ayat di Amsal 5 ayat 1 sampai 12 kepada sahabat LTVC. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu dan langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payamu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal, dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran. Sahabat TVC dimanapun Anda berada, ayat ini yang kita baca cukup panjang ya. Tapi kalau kita perhatikan dari ayat pertama dikatakan begini, hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. Pasal 5 ayat 1 ini menggunakan kata perhatikan. Kata perhatikan ini adalah yang ketiga kalinya, sahabat LTVC. Dari Amsal 1 sampai pasal 5 ini ketiga kalinya. Jadi kata perhatikan ini sangat penting sekali. Dan buat kita, kata perhatikan ini adalah mengingatkan kita supaya apa? Tetap fokus. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh dalam segala dosa, termasuk dosa perzinahan. Karena tema kita adalah hikmat mengatasi perzinahan. Nah, jujur, sahabat TVC bukan hal yang mudah ya untuk mengatasi hal ini. Menahan hawa nafsu berzina itu bukan hal yang gampang ya. Karena godaannya begitu berat dan tentu orang mau jatuh ke dalam dosa ini adalah karena nikmat. Tapi harus diingat, efeknya tadi itu ayat yang kita baca itu binasa. Jadi kita harus sangat hati-hati. Nah, telinga kita harus bisa membedakan. Kembali dikatakan telinga di ayat 1 ini. Perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu. Jadi telinga ini memegang peranan yang sangat penting di dalam mengatasi perzinahan ini. Jadi kita bisa membedakan mana rayuan ya, mana bukan. Mana yang serius, mana rayuan, mana itu adalah jebakan-jebakan. Contohnya begini, contohnya di Alkitab itu ada tertulis. Jadi ada dua tokoh di Alkitab itu, ada satu bisa dirayu, ada satu tidak bisa dirayu.
Nah, yang bisa dirayu itu adalah Simson, sehingga dia jatuh. Tetapi yang tidak bisa dirayu itu adalah siapa? Yusuf. Kita bisa lihat di Alkitab, kita bisa baca di Alkitab, rayuannya itu berhari-hari. Berarti apa, sahabat LTVC? Telinganya itu mendengar rayuan setiap hari, ya, si Yusuf ini. Tetapi dia tidak tergoda sama sekali. Apakah kita bisa sekuat itu? Itu pertanyaannya. Karena rayuannya itu hampir setiap hari, ya. Nah, kalau begitu telinga kita ditutup, kan nggak mungkin. Telinga kita untuk mendengarkan hal-hal pada saat kita berkomunikasi dan nggak mungkin kita tutup. Jadi apa yang harus kita tutup? Kita boleh mendengar, tetapi secara rohani kita tutup. Jasmani kita dengar, rohani kita tutup. Jadi kita tidak tergoda oleh rayuan-rayuan yang akan menjerumuskan kita dan menjatuhkan kita. Nah, ayat 2 berkata begini, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Nah, apabila telinga kita itu peka, bisa membedakan, maka kita bisa menghindari masuk perangkap, ya, dari rayuan perempuan asing dari ayat yang kita baca tadi, ataupun perempuan jalang, ya. Nah, Amsal katakan, ya, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Jadi kebijaksanaan dalam hati itu harus ada. Jadi ada pertimbangan di dalam hati. Kalau saya melakukan ini apakah itu menguntungkan? Itu ada pertimbangan. Kalau saya melakukan ini apakah itu tidak misalnya merusak keluarga saya? Kalau saya melakukan ini apakah saya tidak merusak anak-anak saya? Kalau saya melakukan ini apakah saya tidak merusak finansial saya? Nah, itu harus di dalam hati mempertimbangkan itu. Jadi itu dinamakan kebijaksanaan. Jadi, nah, selain hati yang bisa mempertimbangkan, di ayat 2 ini dikatakan juga bibir kita harus bisa memelihara pengetahuan. Artinya jawaban-jawaban kita juga bisa memberikan pencerahan kepada siapa? Kepada orang yang merayu kita, ya. Ini bisa terjadi bukan hanya pada pria, tapi ayat yang kita baca ini memang tendensinya kepada pria. Tapi zaman sekarang bisa pria, bisa wanita juga. Jadi harus menjaga diri, ya. Nah, mungkin Bapak Ibu tanya bagaimana caranya, ya, kita bisa berpegang pada kebijaksanaan, kemudian bibir kita ini bisa memegang pengetahuan untuk bisa menjawab segala jebakan-jebakan dari perempuan yang menggoda kita. Nah, tentu kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain, ya. Pengalaman-pengalaman orang lain itu bisa kita dengar dan banyak sekarang kita bisa belajar, ya. Dan itu bisa membuat kita bisa memasang pertahanan-pertahanan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, ya, sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan. Kemudian ayat 3 berkata begini, karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Nah, perempuan jalang di sini maksudnya apa sih? Adalah perempuan yang sudah mungkin terbiasa melakukan perselingkuhan, perzinahan, ya, atau kita sebut dengan penjina, bisa begitu, ya. Nah, jadi di sini dikatakan mulutnya itu manis sekali loh, seperti tetesan madu. Jadi awalnya ciri-ciri daripada perempuan ini adalah dari perkataannya. Perkataannya pasti manis sekali, ya, manis sekali dan mampu mengambil hati baik laki-laki ataupun wanita, gitu loh. Jadi si wanita pintar mengambil hati laki-laki, tetapi sebaliknya ada laki-laki yang pintar mengambil hati daripada perempuan. Jadi ini dua ini. Jadi dua gender ini, ya. Nah, contohnya gimana? Ya dari perkataan-perkataan yang manis, ya. Contohnya begini. Kita ambil contoh-contoh sederhana lah. Sandal itu kan cuma dua, antara kau dan aku. Tidak ada sandal yang ketiga. Sandal itu kan sepasang. Nah, jadi kita sepasang. Jadi perkataan-perkataan begitu yang suka menggoda kita. Atau dia perkataan-perkataan yang lain. Misalnya begini. Kalau namamu saya tulis di langit, kalau kena hujan kan luntur. Atau namamu saya taruh di laut, kalau kena ombak kan hilang. Tetapi namamu saya ukir di hati. Waduh, apa enggak jatuh itu laki-laki atau perempuan. Rayuannya tajam sekali.
Sahabat LTVC pernah mendengar rayuan begitu? Ya kalau udah pernah hati-hati ya, sebaiknya menjauh ya. Jadi kadang-kadang rayuan itu mendalam, bisa meluluhkan hati kita, tetapi gini loh, intinya dia ingin menguasai kita ya. Konteksnya ini adalah perempuan jalang ya. Nah sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, saya yakin apabila kita terjebak masuk di dalam hal ini, maka yang pasti keluarga kita bermasalah, keluarga kita akan hancur ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Ini sudah lama sekali, mungkin sudah pernah saya sampaikan di beberapa sharing saya yang sebelumnya ya. Saya pernah mengantar waktu anak saya masih SMP ya, kalau tidak salah SMP atau SMA, mengantar anaknya pulang. Akhirnya singkat cerita anaknya tidak mau kami antar sampai di tempat dia tinggal gitu loh. Saya tanya anak saya, ya kenapa ya? Singkat cerita anak saya baru ngomong, ternyata papanya itu kena goda, mamanya kesel, mamanya juga sama menggoda laki lain. Jadi keluarga itu hancur, dia tinggal sama babysitter aja, sama neninya aja. Nah ini kan fatal sekali. Nah saya pernah melihat masalah ini, jadi kasihan keluarga itu. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan harus kuat, harus bisa belajar ya daripada firman Tuhan supaya jangan terjebak dengan rayuan itu, karena bibirnya itu luar biasa, itu seperti tetesan madu manis ya. Dan langit-langit mulutnya itu lebih licin daripada minyak. Jadi kalau kita begitu masuk tergelincir jatuh kita. Jadi lebih licin daripada minyak. Minyak aja udah licin, dia lebih licin daripada minyak. Jadi bibirnya itu luar biasa sekali, membuat kita itu jatuh tergeletak ya. Jadi ini kita harus hati-hati, kita hidup di negara yang penuh moralitas ya, jadi kita jangan sampai tergoda dengan kejadian begitu. Kalau di negeri barat itu beda lagi, mereka bebas, ada namanya apa, poliamori, bisa melakukan cinta bebas, seks bebas, tapi itu bukan apa namanya budaya dari negara kita Indonesia. Jadi kita harus hati-hati ya sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan. Nah, ayat 4 berkata begini, tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Yang tadinya manis tiba-tiba berubah jadi pahit. Yang tadinya manis tiba-tiba berubah jadi pedang yang tajam bermata dua. Ini kan fatal sebenarnya. Jadi berarti awalnya manis itu hanya jebakan. Jadi ayat sebelumnya ayat 3 itu manisnya hanya jebakan ya. Jadi ayat 1 ayat 2 minta kita lebih berhikmat, lebih bijaksana untuk mengatasi ini, karena ayat 1, 2, 3, 4-nya mengerikan. Jadi manisnya itu untuk menjebak, kemudian pahitnya seperti empedu. Waduh, ngeri sekali ya. Awalnya manis dan enak, seakan-akan itu nikmat, tapi pada akhirnya itu waduh, itu sakitnya luar biasa ya. Bayangkan pedang bermata dua itu kena semua kita, nggak ada yang lepas itu, semua kena, kiri kanan kena, kita pegang pedangnya aja kita bisa luka kiri kanan semuanya. Jadi artinya apa? Perzinahan itu menghancurkan segala sesuatu ya, menghancurkan segala sesuatu. Nah efeknya tadi dikatakan pahit seperti empedu. Siapa sih yang suka? Nggak ada yang suka yang pahit, sahabat LTVC ya. Apa sih arti rasa pahit itu? Menggambarkan apa? Kesulitan, kesusahan, memiliki beban berat, ya, tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan. Siapa yang mau? Kalau ditanya jujur, gak ada yang mau. Tetapi kita bisa kena jebakan-jebakan itu karena dari manis mulut tadi seperti tetesan madu dan licinnya lebih daripada minyak. Kita bisa jatuh ke dalam apa namanya lubang-lubang perzinahan seperti itu. Ditanya benar-benar gak ada yang mau deh, ya. Karena tidak ada kebahagiaan, endingnya tidak ada kebahagiaan. Jadi pahit, ya. Siapa sih yang mau hidup sulit, sahabat LTVC? Nggak ada lah. Siapa sih yang mau hidup susah? Juga nggak ada, ya kan? Siapa sih yang mau memiliki beban berat? Otomatis kalau sudah punya keluarga, ada tambahan orang baru, itu kan beban, tambahan beban baru. Ada pengeluaran finansial yang baru, ada waktu yang baru harus dialokasikan, macam-macam. Jadi sudah tidak ada lagi keadilan di dalam keluarga, ya. Dan sudah pasti hilang sukacita, damai sejahtera bagi kita ya. Kalaupun ada yang bisa mengatakan bahagia, ya sudah terjebak dalam situasi ini, saya yakin tidak kemungkinan besar palsu lah kalau saya mau katakan begitu.
kemungkinan dia katakan bahagia itu palsu. Pasti di dalam hatinya itu bertolak belakang. Dan ataupun saya katakan dia mungkin hanya menutupinya memakai topeng, dia mengatakan bahagia. Tapi Alkitab katakan tidak pahit. Alkitab katakan pahit sekali ya. Nah, kata pahit ini di dalam bahasa aslinya diterjemahkan itu wormwood ya. Itu ada di Wahyu juga, itu absinthus. Jadi absinthus itu adalah sebuah tanaman yang pahit ya. Itu juga tertulis di Wahyu 8 ayat 11 ya. Jadi dia meracuni sepertiga air tawar yang menyebabkan orang mati. Sehingga kata pahit di sini yang disampaikan di ayat 4 ini adalah memang endingnya itu membinasakan orang, itu bahaya sekali. Jadi pada saat kita jatuh ke dalam perzinahan, ya, perselingkuhan itu endingnya itu menyebabkan kematian. Kita bisa membaca di medsos terjadi bunuh-membunuh, ya. Begitu ketahuan selingkuh, perempuan bisa bunuh laki, laki bisa bunuh perempuan dan kita bisa lihat ini terjadi ya. Kita bisa baca di medsos dan bahaya sekali. Jadi racun kepahitan itu membunuh orang. Jadi sahabat LTVC sebaiknya bisa mengatasi ini ya. Nah, dia tajam seperti apa? Tajam seperti pedang bermata dua. Artinya apa? Tidak bisa lari dari hukuman sahabat LTVC. Jadi kalau kita udah masuk ke ranah yang demikian itu tadi dikatakan kita akan mengalami kesulitan, kesusahan dan kita tidak bisa lari dari hukuman ya. Jadi kalau kita lihat tadi itu paketnya itu mengerikan sekali, sudah pahit kemudian kita tidak bisa lari dari hukuman dan pahit itu adalah seperti racun ya. Jadi awalnya dia tidak berasa. Awalnya itu manis, lama-lama jebakan ini jadi pahit ya. Seperti kita kena racun. Awalnya tidak berasa sahabat LTVC. Lama-lama makin susah, tubuh kita makin lemah. Apabila kita tidak tanggulangi, makanya kita bisa mati rohani. Mati rohani membawa kita kepada mati jasmani. Apalagi sekarang kalau kita lihat karena pergaulan bebas, seks bebas ini kan menghasilkan banyak bibit penyakit yang tidak bisa diobati. Ya, ada HIV, AIDS dan lain-lainnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya sahabat LTVC. Nah, ayat 5 dikatakan kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Jelas ayat ini mengatakan bahwa kalau ke bawah itu artinya kemana? Ke neraka ya, biasanya gambaran dari Alkitab ya. Jadi kalau ke atas itu kan naik ke surga ya. Jadi perzinahan itu membuat orang sulit balik itu artinya. Jadi dia turun ke bawah untuk naik ke atasnya sulit ya. Nah, lebih gampang jalan turun. Kalau naik itu memang capek ya. Kalau Bapak Ibu pencinta alam pasti mengerti. Kalau mendaki itu susah sekali. Kalau turun itu gampang. Kalau mendaki gunung naiknya susah, turunnya gampang. Nah, ini turunnya gampang, naiknya susah. Ini kebalikannya. Saya pernah pelayanan misi untuk mandi aja harus ke sungai. Kalau kita ke sungai dalam pelayanan misi itu kan harus turun ke bawah ke dasarnya gunung itu, pinggiran gunung baru ada sungai. Dan waktu habis mandi kita balik badan kita udah basah lagi, jadi percuma ya. Jadi turun naik itu sangat-sangat tidak mengenakkan kita. Jadi kakinya turun menuju maut, langkah menuju dunia orang mati. Jadi efeknya itu memang kematian, kebinasaan daripada perzinahan ini. Amsal katakan demikian. Nah, langkah penzina itu tidak membawa kita kepada kehidupan, tetapi kepada dunia orang mati. Padahal apa? Yesus menjanjikan kita apa? Kehidupan yang kekal kepada anak-anaknya. Oleh sebab itu jangan sia-siakan kehidupan kekal yang Tuhan sudah janjikan kepada anak-anaknya. Ya, Yohanes 8 ayat 32 berkata begini. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, nah kita lanjut ayat 6. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Nah, sahabat LTVC di sini dikatakan kita tidak menempuh jalan kehidupan. Artinya kita tidak menemukan jalan kehidupan. Maka arah kepada jalan kehidupan itu kita tidak capai, kita gagal mendapatkannya ya. Pada saat tidak menemukan arah itu, waduh. Artinya apa? Artinya kita pernah pelajari berkat dari hikmat, artinya kita tidak mendengar instruksi dari Tuhan.
ya, kita tidak mendengar instruksi dari Tuhan, kita tidak mendengarkan arah daripada Tuhan, arah jalan kita ya. Pada sesi-sesi yang lalu kita sudah pelajari itu. Nah, untuk itu kita perlu selalu melihat kembali keadaan rohani kita. Apakah kita masih on the track bersama dengan Tuhan? Apakah kita masih berjalan di jalan kehidupan bersama dengan Tuhan ya? Nah, oleh sebab itu Amsal ini benar-benar mengingatkan kita jangan masuk ya ke dalam jebakan perzinahan. Karena di luar sana itu ada banyak godaan-godaan demikian. Ayat 7. Sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku, janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Ini saya ulangi sekali lagi. Sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku, janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jadi sederhana aja kita katakan ayat ini sebenarnya mengingatkan kita ya, dengarkan aku. Jadi Tuhan katakan dengarkan aku, artinya jangan menyerempet dosa perzinahan ya. Efeknya sangat berat ya, karena ayat sebelumnya kita baca kehilangan arah, kita bisa binasa menuju kematian ya. Bila kita tidak mendengar instruksi Tuhan dan menolak hukum-hukum Tuhan. Nah, Perjanjian Baru memberikan hikmat yang lebih tinggi, di mana tertulis di Matius 5 ayat 27 sampai 28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi hikmat di Perjanjian Baru itu lebih tinggi. Memandang, pengen aja udah berzina, belum melakukan. Jadi kita harus ingat itu. Apabila kita melihat sesuatu yang menggoda kita, ingat ayat ini, Matius 5 ayat 27, 28, supaya kita tidak kejebak ya. Ini penting sekali ya. Berzina fisik dan berzina dalam pikiran itu sama bahayanya. Tadi ayat-ayat sebelumnya kita baca itu adalah zina fisik. Tapi kalau kita bawa lebih tinggi lagi itu berzina dalam hati itu sudah sama ya. Nah, yang satu kelihatan, yang satu tidak kelihatan. Kalau berzina fisik kelihatan, berzina dalam hati tidak kelihatan. Contohnya mana? Pasti sahabat-sahabat LTVC tanya. Contohnya ya kalau nggak ada orang, kamu lagi buka YouTube, kamu buka film porno. Ya itu berzina dalam hati, nggak ada yang lihat kan. Nah, dari sana nanti berzina fisik, jadi efeknya itu selalu ada ya. Nah, Tuhan itu selalu ingatkan jangan menyimpang. Artinya kita apa? Jangan suka buka lampu sein kanan atau kiri langsung belok ya. Menyimpang itu memiliki arti negatif sebenarnya ya dalam konteks ayat yang kita baca. Nah, pada saat kita menyimpang, konteks ayat ini yang kita baca tadi dari ayat 1 sampai ayat 7, itu kita pasti masuk jebakan si wanita jalang tadi. Konteksnya kan kita tergoda dengan godaan seksual ya. Nah, itu kita jangan menyimpang. Jadi ini sangat penting sekali. Jadi Tuhan sudah ingatkan kita jangan menyimpang. Nah, 1 Korintus 6 ayat 18 berkata begini, sahabat LTVC. Jauhkanlah dirimu dari percabulan, setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ini ternyata dosa percabulan ini dalam sekali, ini melukai diri sendiri, sahabat-sahabat LTVC, melukai diri sendiri. Bahkan Yakobus perintahkan kita apa? Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari. Jadi kita harus lawan ya dosa-dosa perzinahan ini. Jadi kita tunduk kepada Allah, tunduk kepada Tuhan, kita harus lawan. Di Yakobus 4 ayat 7 ya. Nah, berarti apa? Ada upaya diri kita penting untuk melawan segala godaan dan hawa nafsu untuk perzinahan. Jadi diri kita berperan. Di Alkitab tadi saya katakan ada Simson, ada Yusuf. Satu berperan untuk melawan dan dia berhasil lolos. Walaupun dia harus menanggung akibatnya di fitnah. Tetapi yang satu tidak bisa melawan, akhirnya apa? Jadi buta, binasa. Akhirnya Simson mati ya. Nah, ayat 8. Jauhkanlah jalanmu daripada dia dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Ya, ini benar-benar peringatan keras ini sahabat LTVC. Jadi benar-benar bukan hanya kita tidak boleh menyimpang, tapi firman Tuhan katakan kita harus jauh daripada jalan itu. Kemudian apa? Jangan menghampiri pintu rumahnya. Jangan salah pulang ke rumah. Jadi bukan pulang ke rumah sendiri, tapi pulang ke rumah orang
orang lain, hampiri pintu rumah orang lain ya. Jadi tidak ada cara lain, harus menjauhi. Jadi sebagaimana yang dikatakan Yusuf di Kejadian 39 ayat 9, dikatakan begini, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf sadar benar, segala kuasa dipegang dia kecuali istrinya Potifar. Nah, disitulah pengertian-pengertian dan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Yusuf tidak tergoda walaupun istrinya Potifar itu cantik ya. Cantik, tapi dia tidak tergoda sama sekali. Nah, Alkitab ingatkan jangan menghampiri pintu rumahnya. Ya, ingat itu. Begitu kita menghampiri pintu rumahnya, dibuka pintunya, kita pun melangkah masuk, dia tutup pintunya, dia kunci, dia goda kita di dalam, kita selesailah. Tamat riwayat kita ya. Kita terjebak, jadi manisnya seperti madu dan pada akhirnya kita akan menghadapi pahit tadi ya, seperti racun ya. Tutup pintu hati kita supaya jangan tergoda sahabat LTVC. Ayat 9, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Nah ini efeknya ini. Supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Ini bicara kehormatan ayat ini ya. Ini bicara kehormatan. Jangan menyerahkan kehormatan kita kepada orang lain. Ini sangat penting sekali buat anak-anak muda ya. Jadi sebenarnya kalau sebelum nikah nggak boleh berhubungan badan. Jadi jangan engkau menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain. Nah ini di warning loh sebenarnya. Di warning sebelumnya. Diingatkan di Amsal ini ya. Nah maka pria dan wanita harus bisa menjaga diri. Dalam hal waktu pacaran juga harus bisa menjaga diri supaya jangan jangan melakukan hal-hal yang dikendalikan oleh si jahat. Jadi kita masuk ke dalam jebakan-jebakan itu ya. Pria punya kehormatan diri, wanita juga punya kehormatan diri. Jangan sampai itu tercemar ya. Secara gamblang ayat ini adalah jangan diserahkan kepada perempuan jalang, karena perempuan jalang yang kita baca di konteks awalnya tadi. Jadi ini lebih kepada laki-laki ya, laki-laki itu jangan pergilah mencari perempuan jalang. Itu harus dijaga. Sebelum nikah jangan pergi ke sana, sesudah nikah juga jangan pergi ke sana dan tidak pernah pergi ke sana ya. Sahabat aktivisi yang dikasihi Tuhan, makanya kadang-kadang kita bisa melihat orang-orang yang kalau sudah masuk ke sana itu seperti masuk ke dalam lumpur, dia sulit sekali untuk keluar daripada lubang-lubang itu. Sahabat TVC yang dikasihi Tuhan, ayat 10. Supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu dan hasil susah payahmu, jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Nah, ini fatal sekali. Artinya apa? Perzinahan itu membuat keuangan mengalami kebocoran. Ya, kalau terus-menerus berbahaya. Keluarga sendiri aja tidak mendapat perhatian, jadi uangnya itu kekayaan yang dikumpul itu keluar, ya. Supaya orang lain jangan menyangkan diri dengan kekayaanmu. Artinya memang tujuannya adalah tidak baik untuk menyedot kita punya kebahagiaan, kemakmuran yang kita miliki. Akhirnya kita menjadi susah. Ini ayat ini jelas sekali ya. Jangan masuk kepada rumah orang yang tidak dikenal. Artinya rumah yang dikenal siapa? Istri, anak-anak kita, keluarga kita. Jangan masuk ke yang tidak dikenal. Jadi artinya apa? Artinya berzina itu bukan hal yang cerdas sebenarnya. Berzina itu bukan hal yang cerdas, hanya nafsu sementara, nafsu diri sementara. Makanya salah satu buah roh adalah bisa kita mengendalikan diri kita, itu sangat penting ya. Dan selain keluarga rusak, keuangan rusak, tadi saya sudah katakan, kita dikendalikan orang lain. Jadi mereka itu kalau kita sudah terjebak dalam perempuan jalan itu, kita dipegang terus. Ya, kalau enggak dia bikin ribut lah, macam-macam supaya kita keluar uang terus. Enggak akan ada damai dan sukacita. Jadi ayat 9 dan 10 menunjukkan akibat dari perzinahan yang merugikan kehidupan kita. Jadi kalaupun kita sebelum binasa, jadi ini ada stage-nya sebenarnya dari ayat 1 sampai ayat 10 kita baca. Kita bisa melihat stage-nya bagaimana cara kerja si jahat ini. Ini mengerikan sekali. Pertama kita dikasih enak ya. Kedua keuangan kita dikuras habis.
Ketiga, kita seperti kena racun, tadi dikatakan absintus itu seperti kena racun, itu terus menurun. Bukan hanya rohani, jasmani menurun, terus menurun. Dan itu sangat merugikan kita semua, sahabat-sahabat LTVC. Kita masuk ayat 11, mungkin singer WL bisa maju ya, pemain musik bisa maju. Kita masuk ke ayat 11. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Tuh. Jadi ayat 11 itu mengatakan benar-benar itu binasa loh. Daging dan tubuhmu habis binasa. Habis loh katanya, bayangin, habis sahabat-sahabat LTVC. Nah, jadi apa artinya firman Tuhan katakan bahwa hikmat akan membuat kita panjang umur. Tetapi dalam kasus ini kita habis binasa, usia kita jadi berkurang. Cobalah sahabat-sahabat LTVC. Waduh, mengerikan sekali ya. Sangat-sangat mengerikan sekali. Jadi harusnya kita panjang umur, hidup bahagia. Tetapi kita malah, berat sekali ini. Nah, sebaiknya kita jangan melakukan itu. Ini berat sekali ya. Jadi padahal sebenarnya Tuhan memberikan kita hikmat apa? Untuk membalikkan keadaan, susah jadi senang, miskin jadi kaya. Itu hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita masuk ke dalam jebakan perzinahan ini, terjadi apa? Kebalikannya, ya, kebalikannya. Kita akan habis binasa. Yang tadinya kita akan diberikan berkat, damai, sejahtera, sukacita, kita binasa. Dan hikmat itu memberikan kita apa? Memberikan kita tuntunan hidup yang kita bisa nikmati dari muda sampai kita tua itu penuh bahagia, penuh kemakmuran. Tetapi pada saat kita terjebak dalam hal ini, kita tidak mendapatkan apa-apa dan kita habis semua ya. Jadi yang tadinya kita harusnya hidup bahagia, sukacita, akhirnya kita berantakan hidupnya, tidak karuan ya. Jadi oleh sebab itu jangan menolak dan bosan dengan didikan Tuhan, sahabat LTVC. Karena Tuhan mengasihani apa? Mengasihi semua anak-anaknya ya. Ini luar biasa sekali. Jadi jebakan daripada wanita jalang ini membuat kita binasa dan kita kalau saya katakan mati konyol. Tadinya kita mati, kita masuk kepada kehidupan kekal, kita ke sorga. Tetapi pada akhirnya kita konyol, ya, jadi mati binasa. Jadi apa kesimpulannya, sahabat-sahabat LTVC? Jadi godaan hawa nafsu itu selalu ada dan tidak bisa dihindari di sepanjang hidup ini, ya. Tetapi hikmat Tuhan itu mampu menjauhkan kita dari godaan perzinahan dan percabulan, ya. Di sini dikatakan hikmat Tuhan mengatakan tidak sebanding antara godaan kalau kita kena jebak dengan hasil akhirnya. Tidak sebanding. Jadi kita benar-benar jadi binasa. Tidak sebanding sama sekali ya. Sahabat-sahabat LTVC. Dan sebenarnya hikmat memberikan kita perkenanan dan hidup berkelimpahan dan hidup kekal. Sedangkan perzinahan itu memberikan kita apa? Kebinasaan dan kita masuk ke dalam maut ya. Sahabat LTVC. Jadi kita benar-benar harus bisa mengatasi masalah perzinahan ini. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kita akan perjamuan kudus, sebelumnya kita angkat satu pujian, bisa? Ya, silakan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku.
hanya itu kerinduanku. Ya sahabat LTVC, sebagaimana pujian ini ya, biarlah kita bisa menyenangkan hati Tuhan sampai pada akhirnya. Saya kira di rumah-rumah sahabat LTVC juga sudah menyediakan roti dan anggur. Mari kita angkat roti. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sahabat LTVC, Yesus sudah menanggung semua dosa kesalahan kita. Kita jangan ulangi lagi. Biarlah pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu bisa kita terima dengan sempurna. Bilur-bilurnya kita terima dengan sempurna. Pada saat kita menerima bilur-bilur Tuhan, maka kita akan menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan bersama-sama, kita menjadi sembuh. Tubuh Kristus. Mari kita angkat cawan. Dan sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, darah Yesus sudah mengerjakan semuanya. Semua dosa kita sudah diampuni, sudah dihapus, kita dibenarkan, jangan ulangi lagi. Oleh sebab itu, biarlah karya penebusan Yesus di atas kayu salib ini berharga, dan kami semua bisa menikmatinya sampai akhir. Pada akhirnya kami bisa hidup bahagia, damai, sejahtera, sukacita. Mari kita minum bersama-sama. Kita doa syafaat. Silakan pendoanya bisa mengambil posisi doa syafaat. Mari kita siapkan hati kita. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kasih dan kebaikan dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami mau datang dengan kerendahan hati kami, kiranya Engkau menguduskan setiap hati kami. Sebelum kami menaikkan doa-doa kami mohon Roh Kudus-Mu memimpin kami agar layak dan berkenan di hadapan-Mu. Bapa di surga, kami telah mendengar firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala kami. Bapa yang kudus, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami. Engkau tahu kelemahan kami dan setiap pergumulan kami. Kami mohon, berilah kami hikmat, kekuatan, dan menjauhkan kami dari segala bentuk perzinahan dan godaan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tolong kami untuk menjaga hati kami, pikiran kami, setiap tindakan kami supaya tetap murni agar menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berilah kami kepekaan agar dapat berkata tidak dan menolak dosa. Tuntunlah setiap langkah kami agar hidup kami dalam kekudusan dan menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami. Berilah kekuatan, kesehatan, dan semangat baru dalam setiap pelayanannya. Dan kiranya Engkau menopang Bapak Gembala kami dengan hikmat dalam memimpin jemaat. Tuntun setiap keputusan dan setiap firman yang disampaikan agar membawa berkat dan pertumbuhan rohani bagi setiap kami. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Gembala beserta kedua anak mereka, agar anak-anak mereka menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka dimanapun mereka berada dan takut akan Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk gereja kami LTVC. Biarlah gereja kami menjadi berkat bagi banyak orang melalui ibadah kami, baik melalui sosial media, dan semakin banyak menjangkau jiwa-jiwa untuk bertobat dan mengenal Yesus. Kami juga berdoa untuk para pengerja kami LTVC. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap pengerja-Mu Tuhan di gereja kami, agar kami melayani dengan kasih dan memberi kami kerendahan hati, kekuatan,
dan kesehatan, hikmat yang berasal daripadamu Tuhan. Berkatilah setiap pelayanan kami dan pakailah kami, setiap kami menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati Indonesia dengan damai sejahtera, persatuan dan keadilan. Pimpin pemimpin bangsa kami agar mereka memerintah dengan hikmat dan takut akan Tuhan, menggunakan kepentingan dan mengutamakan kepentingan rakyat. Jauhkanlah bangsa kami dari perpecahan dan bencana, dan biarlah bangsa kami selalu dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua doa kami ke dalam tangan-Mu, dan kami siap menerima berkat dari-Mu. Sahabat-sahabat LTVC, dimanapun Anda berada, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus. Maka kami doa Tuhan, kiranya hikmat Tuhan menyertai kami untuk menjauhkan kami, dan kami bisa berkata-kata dengan hikmat pengertian Tuhan untuk menghadapi dan menghindari perempuan-perempuan jalang di dalam kehidupan ini, ataupun ada laki-laki penggoda di dalam kehidupan ini kepada keluarga-keluarga sahabat LTVC. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai keluarga kami, melindungi keluarga kami. Kami minta Tuhan membuka perbenaran sorga, mencurahkan kami berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani dalam kehidupan kami, sehingga kami kuat dan kami bertahan pada sampai akhirnya dan menyenangkan hati Tuhan. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Yesus berkati kita semua.